Oknum Satpol PP di Kabupaten Lampung Timur ditangkap polisi karena melakukan penipuan. Pelaku menjanjikan korban diterima ASN dengan membayar puluhan juta rupiah. Seorang oknum anggota Satpol PP Kabupaten Lampung Timur Lampung berinisial FM ditangkap usai menipu warga. Diketahui modus pelaku dapat memasukkan korban menjadi aparatur sipil negara sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PDKK. Pelaku meminta sejumlah uang dengan iming-iming bakal segera mempekerjakannya sebagai pegawai di rumah sakit umum daerah setempat. Korban yang tergiur memberikan uang mencapai total 90 juta rupiah kepada pelaku yang ternyata digunakan bermain judi online. Dengan modus menawari korban yang mana tersangka dapat memasukkan atau menjadikan korban sebagai pegawai P3K di rumah sakit Swadana. Untuk kerugian korban sendiri berapa? Untuk kerugian korban uang sebesar 90 juta rupiah. Sementara Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Timur menegaskan bakal segera melakukan tindakan. Jika nantinya ia dinyatakan terbukti bersalah, pelaku dipastikan akan dikenakan sanksi tegas. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto Anyus melaporkan. Memperingati Hari Tani Nasional 2025, sejumlah elemen masyarakat menggelar demo di kawasan Senayan, Jakarta. Polisi menyiapkan sejumlah pengamanan dengan menyiagakan lebih dari 8.000 personel. Sejumlah elemen masyarakat dari Asosiasi Petani berkumpul di kawasan Senayan, Jakarta untuk menggelar demo menyuarakan tuntutan terkait Hari Tani Nasional 2025. Dengan topi caping khas petani, masa demo menyuarakan tuntutan dengan poster serta orasi untuk menaikkan kesejahteraan para petani. Puncak aksi akan digelar di depan gedung DPR MPR Jakarta. Demo petani juga mendapat penjagaan dari sekitar 8.000 personil kepolisian. Ya, lantas pemirsa, aspirasi apa saja yang disuarakan para petani dalam aksi hari ini? Langsung saja kita sapa langsung rekan Ismalia Meidasari bersama juru kamera Seto Pretomo di depan gedung DPR MPR Jakarta. Ya, bagaimana suasana demo petani di depan DPR siang hari ini, Ismalia? Ya, selamat siang Fajar. Untuk suasana demo di depan gedung DPR RI ini sampai sekarang masih terus berlangsung. Nah, di mana para petani ini sudah mulai sejak pukul 9 pagi tadi, mulai dari Gelora Bung Karno mereka berkumpul, lalu mereka berjalan ke depan gedung DPR RI. Dan bisa dilihat juga di sini, Fajar, untuk para petani ini membawa bendera putih yang mereka kaitkan di sebuah bambu, yang di mana bambu ini juga merupakan hasil bumi. Di sini selain itu mereka juga membawa hasil bumi. Di sini bisa dilihat ada kelapa, ada pisang, dan ada banyak sayur-sayuran di sini, Fajar, yang mereka memang bawa dari daerah mereka untuk memperlihatkan bahwa Indonesia sebenarnya kaya. Dan tuntutan yang mereka suarakan pada hari ini merupakan reformasi agraria, yang dimana reformasi agraria ini merupakan program pemerintah untuk penata agraria supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat kecil seperti nelayan dan juga petani. Dan mereka menginginkan kesejahteraan bagi para petani khususnya. Dan di sini bisa dilihat juga, Fajar, mereka tidak hanya orang dewasa saja yang melakukan aksi demonstrasi pada hari ini, namun juga dari para remaja dan juga pelajar juga mengikuti aksi demonstrasi ini. Mereka membawa angklung dan juga tadi mereka membawakan puisi berisikan tuntutan atau isi hati mereka supaya bisa didengar oleh pemerintah, terutama wakil rakyat yang berada di DPR. Dan untuk suasana di sini memang penjagaan ada sekitar 8.000 lebih personil dari anggota kepolisian, TNI dan Polri, yang dimana di sini untuk di depan gedung DPR Jalan Gatot Subroto menuju ke arah Selipi ini ditutup pada saat demonstrasi, dan nanti akan dibuka kembali ketika demonstrasi sudah selesai. Fajar. Ya, baik, terima kasih Ismalia Meidasari dan juru kamera Seto Pratomo telah melaporkan langsung dari kawasan gedung DPR MPR Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa, viral di media sosial, mahasiswa baru Universitas Sriwijaya atau Unsri diminta melakukan aksi saling cium kening saat kegiatan kampus. Pihak kampus telah memanggil mahasiswa penanggung jawab acara. Kegagalan ini.
Video mahasiswa baru Universitas Sriwijaya atau Unsri diminta melakukan aksi saling cium kening saat kegiatan kampus viral di media sosial. Peristiwa terjadi pada 20 September lalu dalam rangka penyambutan mahasiswa baru yang digelar Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian atau Himateta. Atas kejadian tersebut, pihak kampus Unsri membentuk tim investigasi karena kegiatan tersebut izinnya adalah kegiatan bersih-bersih teknologi pertanian. Pihak Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Pertanian juga telah memanggil 15 orang. Selain itu, pihak kampus juga telah membekukan himpunan tersebut selama 1 tahun ke depan. Peristiwa bermula usai kegiatan bersih-bersih yang dilakukan oleh Himateta. Tiba-tiba ada yang spontan memberikan ide untuk ciuman, kemudian direkam dan diposting hingga viral di media sosial. Dan kalau memang ditemukan hal-hal yang melanggar, ya mungkin ada status pelanggaran berat, ya pihak universitas tidak segan-segan nanti akan menjatuhkan sanksi akademik ya kepada pelaku. Pihak kampus masih menelusuri peristiwa ini, sementara mahasiswa yang terlibat akan menerima sanksi mulai dari teguran, pembinaan hingga skorsing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Puluhan siswa mulai dari tingkat PAUD hingga SMA keracunan usai mengkonsumsi menu makanan bergizi gratis di Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat. Mereka dirawat di puskesmas, bidan desa hingga gedung olahraga. Korban keracunan massal dievakuasi ke sebuah gor di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi setelah mereka menyantap makanan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Rata-rata mereka mengalami gejala seperti sesak nafas, mual, dan pusing. Para korban merupakan siswa dari berbagai tingkatan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA sederajat. Selain di gor kantor kecamatan, mereka dirawat di puskesmas, bidan desa, dan sebagian dirujuk ke RSUD Cililin. Tercatat ada 75 siswa yang jadi korban keracunan. Hampir semua pada ngerasain gejalanya gitu. Jadi kelihatannya dari itunya sudah lendirian atau gimana ayamnya? Ayamnya anyir. Udah anyir ya? Ya, nasinya gitu juga sama selada yang lain, tomat juga udah kayak pada. Hingga Senin malam jumlah korban terus bertambah. Tenaga medis dari sejumlah puskesmas terdekat pun dikerahkan untuk merawat para korban. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono iNews melaporkan. Ya, pemirsa, insiden tak mengenakan terkait menu makan bergizi gratis kembali terjadi. Makanan yang disuguhkan para siswa sekolah dasar di Bangkalan, Jawa Timur ditemukan ulat dan belatung. Tanggal 23 September 2025. Beginilah kondisi menu MBG yang diterima para siswa SDN Bumi Anyar 1, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Terlihat jelas pada nasi yang disajikan ada belatung yang masih dalam kondisi hidup. Tak hanya di nasi, ada juga belatung pada sayuran berupa kol dan wortel. Padahal sebagian MBG ini sudah terlanjur disantap oleh beberapa orang siswa. Siswa lain yang langsung melihat keberadaan belatung tersebut secara spontan merekam dan melaporkannya ke guru kelas. Usai laporan tersebut, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setempat langsung menarik makanan yang terlanjur didistribusikan ke sekolah. Sebelumnya, 3 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah atas menerima pendistribusian MBG yang diduga basi. Apabila nanti SPTG yang ditemukan telah mengirimkan menu makanan yang tidak sesuai dengan SOP, misalnya ada ulatnya, basi, dan sebagainya, itu nanti kami pemerintah akan mengirimkan surat kepada PGN untuk melaporkan kejadian-kejadian ini. Pemkab Bangkalan sendiri tidak akan memberi toleransi sepihak SPPG bermasalah dan akan melaporkan berbagai kejadian ini ke Badan Gizi Nasional. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu, Kabupaten Bandung Barat menetapkan kejadian luar biasa atau KLB akibat banyaknya siswa keracunan MBG. Terkait maraknya kasus keracunan ini, pemerintah didesak menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi total.
362 siswa di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Mereka mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sejak Senin siang, rombongan pelajar dari PAUD hingga SMA terus berdatangan dengan berbagai keluhan seperti mual, muntah, diare, hingga sesak nafas. Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail, menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa. Fokus utama dari kita adalah penanganan untuk para korban. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB. Kasus keracunan terjadi akibat tidak adanya persiapan yang matang dari mulai regulasi, keamanan pangan, perhitungan gizi dan nutrisi, hingga lemahnya monitoring dan evaluasi. Meski sudah mengolah 1 miliar porsi dengan anggaran 335 triliun, hingga saat ini belum ada peraturan presiden soal MBG. Absennya perpres ini menjadi penyebab tidak adanya payung hukum hingga petunjuk teknis pelaksanaan MBG. Program makan bergizi gratis ini belum mempunyai perpres yang sampai hari ini masih ditunggu. Kenapa perlu perpres? Karena butuh petunjuk-petunjuk atau aturan-aturan yang nantinya harus ditranslasikan ke dalam petunjuk teknis. Dengan tingginya jumlah kasus, CISDI mendesak pemerintah segera menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk dilakukan evaluasi total. Sudah saatnya program MBG ini dihentikan sementara, melakukan evaluasi dampak sehingga semua kekurangan-kekurangan yang dapat diperbaiki ini bisa diperbaiki, diulang kembali prosesnya, dan baru kemudian diputuskan melalui sebuah evaluasi. Menanggapi berulangnya kasus keracunan MBG, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana mengatakan Presiden Prabowo akan duduk satu meja dengan seluruh mitra Satuan Pemenuhan Gizi Nasional sebagai pengelola MBG. Sepulang dari New York, Pak Presiden ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional. Pak Presiden ingin berbicara kepada seluruh mitra agar melaksanakan program makan bergizi dengan seksama, dengan memanfaatkan, mengoptimalkan dana yang ada. Kasus keracunan akibat MBG bukan yang pertama. CISDI mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu telah terjadi 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kontak tembak terjadi antara Satuan Tugas Operasi Damai Kartens dengan KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan saat dalam perjalanan evakuasi menuju ke lokasi penyerangan pekerja tambang. 5 pekerja tambang dilaporkan tewas, namun polisi masih melakukan penyelidikan. Dari atas. Tim Damai Kartens harus menghentikan perjalanannya lantaran diserang KKB saat menuju lokasi penyerangan terhadap pekerja tambang di Jalan Poros Kampung Bingki, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Akibat kontak tembak, evakuasi yang direncanakan terpaksa ditunda. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur wilayah Yahukimo sejak pagi juga menghambat proses evakuasi. Wakasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kompol Yusuf Tauziri menyebutkan, informasi sementara yang diterima, korban penambang berjumlah 5 orang. Namun hal ini masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Yang menurut informasi mengakibatkan 5 warga sipil meninggal dunia. Korban merupakan pekerja tambang. Satgas Ops Damai Kartens saat ini tengah menyelidiki aksi penyerangan yang dilakukan KKB tersebut. Saat ini tim masih kesulitan mencapai TKP karena adanya gangguan kontak tembak dan kondisi cuaca yang buruk, sehingga evakuasi jenazah sementara ditunda. Pihak Satgas Damai Kartens kini masih selidiki jumlah pasti data para korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Aparatur sipil negara pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat menjadi sorotan publik. Bukan karena prestasi, melainkan kedapatan bermain kartu Uno saat jam kerja.
3 ASN wanita terlihat sedang asik bermain kartu tanpa menyadari ada kamera yang merekam aktivitasnya. Rekaman ini menyebar cepat di media sosial dan menuai kritik dari masyarakat. Banyak yang menilai para ASN tidak menunjukkan disiplin kerja dan melanggar aturan kedinasan. Dari hasil penelusuran, permainan kartu tersebut terjadi di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman, Sumatera Barat. Menurut PLT Kadis Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman, kartu yang digunakan stafnya bukan kartu remi atau kartu gaplek, namun kartu uno. Kartu tersebut biasanya digunakan bersama permainan lainnya untuk melakukan pendekatan kepada anak-anak yang didampingi. Sebagai bentuk sanksi, ketiga oknum pegawainya telah diberikan surat teguran. Kalau tindakan yang sudah kami lakukan, kami sudah memanggil yang bersangkutan, sudah membuatkan BAP-nya, berita acara pemeriksaan, dan sudah memberikan teguran, Bang. Ika berharap kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN agar tetap menjaga etika dan profesionalisme, terutama saat jam kerja. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan.